Baik, ini kita akan membuka box kontainer dari kamera thermal Expect 1810A model S300. Kita akan buka box kontainernya. Dua leds kita buka seperti ini. Ya, di dalam ada beberapa komponen, akan kita keluarkan satu-satu. Geser. Oke. Yang pertama adalah kotak baterai, charger baterai. Kita tidak akan pakai karena unit ini tidak dilengkapi dengan baterai. Kemudian pembersih lensa, kabel flash disk dan juga lanyard dan juga adapter buat tripod. Flash disk nanti berisi software. Kemudian kabel RCA untuk video. Kabel USB micro USB untuk koneksi ke PC, ke komputer. Kabel power untuk dari colokan listrik ke adaptor. Kabel power juga tapi untuk colokan yang tipis. Dan kemudian ada adaptor listrik. Adaptor untuk voltase 100 volt sampai 240 volt, outputnya 12 volt. Dan yang terakhir adalah unit dari kamera itu sendiri. Inilah kamera thermal Expect 1810A. Baik. Akan kita coba pasang peralatannya. Sekarang kita akan mulai pasang adaptornya. Adaptor listrik adalah adaptor 110 volt sampai 240 volt, outputnya 12 volt. Jadi kamera kita menggunakan voltase 12 volt DC. Colokannya ini. Nah, untuk listriknya kita sesuaikan dengan colokan di Indonesia, yaitu yang bulat. Kita masukkan ke adaptor. Pastikan cukup kuat. Dan kemudian yang paling ujung ada satu kabel kecil untuk adaptor dari ujung ini ke alat thermal kamera. Kita pasang. Sudah siap untuk dipasang di kamera thermal. Sekarang kita akan siapkan kamera thermalnya. Akan buka dari bungkus plastiknya. Nah, di sini adalah kamera thermal Expect 1810A. Di bagian belakang ini adalah layar LCD untuk melihat gambar thermal. Di depan adalah cover dari lensa yang kita bisa lepas lensanya. Kemudian ini untuk melepas lensa, pencet kiri kanan dari cover. Demikian juga untuk menutup. Kemudian ini adalah ring untuk focusing. Apabila gambarnya kurang jelas, kita bisa focusing. Terus di bagian depan ada beberapa ada tombol. Yang ini adalah tombol untuk merekam satu gambar. Kalau kita pencet, dia akan merekam satu frame foto. Kalau kita pencet agak lama, dia akan merekam satu video. Dan kemudian ada beberapa tombol lain di belakang. Yang merah paling kiri adalah tombol power. Tekan selama 3 detik untuk menyalakan dan juga tekan agak lama untuk mematikan. Kemudian tombol ini adalah tombol back kalau kita masuk ke menu. Terus yang A ini adalah tombol untuk kalibrasi atau refresh dari kamera thermal supaya akurasinya tetap bagus. Kemudian yang ini adalah tombol laser. Dia akan memunculkan satu sinar laser yang menunjukkan di mana kamera ini terarah. Jadi untuk membantu mengarahkan kamera apabila kita memasang dari jarak yang agak jauh. Jarak maksimal dari pemakaian kamera ini adalah 10 sampai 15 meter. Jadi kita bisa mendeteksi langsung suhu-suhu yang di atas ambang batas, yaitu 37 derajat. Jadi apabila ada objek atau orang yang suhunya lebih dari 37, maka otomatis kamera 1810 ini akan
mengeluarkan suara alarm. Nanti akan kita coba. Oke, kita akan memulai memasang kamera thermal, menyalakan kamera thermal. Pertama kita pasang adaptornya ke listrik. Oke. Nah, di bagian kiri dan kanan dari kamera thermal ada beberapa colokan. Di sebelah kiri ada colokan video dan power. Bagian atas ini adalah colokan video dan bawahnya adalah colokan power. Terus sebelah kanan dari alat kamera thermal ini, bagian atas adalah slot untuk kartu SD, micro SD. Sedangkan yang di bagian bawah adalah slot untuk micro USB. Baik, untuk menyalakan saya akan masukkan jack power ini ke jack untuk power yang ada di kamera. Saya masukkan sekarang. Kamera akan muncul indikator bahwa power sudah terpasang, ada indikator LED warna orange. Untuk menyalakan kamera ini, pencet tombol power selama beberapa detik sampai hijau. Nanti akan muncul layar pendahuluan pas dia melakukan startup dari sistem. Biarkan beberapa detik untuk melakukan proses awal. Nah, inilah tampilan layar dari kamera thermal. Bisa kita lihat, tangan saya ada di situ. Ini masih agak kabur karena belum difokuskan. Saya akan coba fokuskan kamera ini. Dengan memutar ring yang ada di sini. Disesuaikan dengan jarak dari objek, tapi nanti akan cukup tajam. Jadi kita bisa memutar ring ini untuk menyesuaikan fokus kamera supaya objeknya lebih tajam. Baik, nah sekarang ini kamera sudah terpasang sempurna. Sistem bisa dipakai untuk mendeteksi objek-objek yang suhunya panas. Namun demikian, kita bisa lihat di bagian sebelah kanan dari layar ada rentang suhu yang di sini tertera 20 derajat sampai 22 derajat. Begitu ada objek yang suhunya lebih dari itu, dia akan otomatis menyesuaikan. Di sini terlihat bahwa suhu tangan saya adalah 33 derajat. Nah, apabila ada objek yang lebih panas dari 37 derajat, sistem kamera ini akan otomatis mendeteksi itu dan menyalakan alarm. Nah, ini kita akan masukkan suatu objek air panas yang suhunya lebih dari 37 derajat. Dia otomatis akan alarm akan menyala. Demikian juga apabila ada orang yang demam atau apapun yang suhunya lebih dari 37 derajat, sistem kamera thermal ini akan membunyikan alarm. Demikian caranya. Terus untuk mengukur suhu secara manual, kita bisa melakukan klik dari sistem ini. Jadi kita ada tombol untuk spot metering. Ini yang di bagian atas, tinggal pencet mana yang akan kita cek suhunya, seperti itu. Nah, di sini terlihat tangan saya suhunya 32 derajat. Sedangkan papan yang ada di belakang saya suhunya 21 derajat. Jadi seperti itu, cukup mudah untuk penggunaannya. Untuk menghapus spot metering, kita bisa menggunakan tombol delete. Kemudian untuk melakukan perekaman foto, tinggal kita pencet tombol yang ada di depan kamera sekali. Kita pencet satu kali, dia akan melakukan perekaman foto. Untuk mengembalikan ke fungsi awal, pencet sekali lagi. Ya. Nah, untuk melakukan perekaman video, prosesnya sama, yaitu dengan memencet tombol depan ini, tapi agak lama, sampai dia muncul ada gambar perekaman video. Itu dia, recording. Sudah ada di bagian kanan atas ada recording yang menunjukkan bahwa dia sudah merekam video.
seperti ini, semua yang ada yang di capture oleh kamera ini akan terekam dalam micro SD card kita. Apabila dalam pengoperasian terdengar bunyi klik-klik dari kamera, itu adalah sesuatu yang normal. Itu adalah kamera melakukan kalibrasi internal. Kita bisa melakukan kalibrasi manual menggunakan tombol A ini. Oh, dia sedang recording. Kalau sudah selesai recording, dia bisa melakukan kalibrasi. Kalau untuk menutup menyelesaikan recording, kita pencet lagi tombol tadi, agak panjang. Dia akan berhenti recording. Kembali ke mode awal. Saya akan coba lagi untuk kalibrasi. Ya, ada suara klik-klik 2 kali. Itu artinya kamera melakukan kalibrasi internal. Seperti itu. Untuk melihat video atau foto yang sudah kita rekam, kita bisa melihat dari tombol paling kiri. Nah, ini adalah daftar video maupun gambar frame foto yang sudah kita rekam. Kita bisa lihat manual atau kita bisa buka di komputer dengan melakukan downloading dari micro SD card. Seperti itu. Untuk kembali ke menu utama, bisa menggunakan tombol ini. Baik, seperti itu kira-kira pengoperasian dari kamera thermal Xpex 1810A. Untuk mematikan kamera, tekan tombol power selama beberapa detik sampai tombol LED dari kamera ini berubah warna. Ya. Kalau sudah merah, artinya dia siap untuk dimatikan. Demikian cara pengoperasian secara manual dari kamera thermal Xpex 1810A. Terima kasih. Saya akan menunjukkan cara pemasangan tripod dengan bracketnya. Dalam salah satu kontainer kita akan temukan adapter untuk pemasangan tripod seperti ini. Kita bisa pasang di bagian bawah dari kamera thermal seperti ini. Kemudian kita pasang tisu dari tripod. Kita pasang di sini sampai cukup kuat. Oke, setelah terjadi kita terpasang seperti ini dan cukup kuat, kita bisa memasangkan kembali ke atas tripod. Seperti ini adalah kita sudah memasang kamera di atas tripod. Cara untuk mendownload datanya adalah kita membuka micro SD-nya yang ada di bagian kanan, tapi pastikan kamera dalam posisi mati. Ini adalah tombol slot dari micro SD, tinggal kita tekan, dia akan keluar micro SD-nya. Ya, seperti ini micro SD. Dalam salah satu package yang ada di dalam box, kita ada satu flash disk yang merupakan adapter untuk micro SD. Kita bisa keluarkan ini. Nah, slot untuk micro SD ada di bagian bawah. Kita pasang micro SD kita ke USB. Pasang seperti ini. Kemudian micro USB ini kita colokkan ke komputer kita.